Hadirin yang berbahagia. Jadi saya kira itu barangkali yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Tembone dan Bapak Kasubag Kabak TU Kabupaten Provinsi Selatan dan para Bapak narasumber sempat hadir memberikan sebentar ini akan mengisi acara ini. Dan saya sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Kanwil, Pak Kandok, dan begitu pula kepada Bapak Subag Provinsi Selatan bahwa mendahului dari kita pembukaan ini, maka kita dulu laksanakan akib mengisi satu babak karena berhubungan yang pas sudah siang-siang. Itulah sebabnya kita sampai baru saja laksanakan pembukaan. Makanya itu saya banyak terima kasih kepada sekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir mengenai dengan kami ini untuk mengikuti diskusi. Itu saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pernah juga diberikan kepada Bapak Idris Jadiko, mantan Gubernur tahun 2010, atas pemberian lahan untuk pembangunan Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bone nomor 088 garing FKUD garis datar DN garing SK garing Romawi 4 garing 2024 tentang penganugerahan penghargaan jasa kerukunan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu nama Haji Muhammad Turan SAG MAG sebagai Kasubag Humas dan KUB Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan masa bakti 2010-2013. Kedua, penghargaan jasa kerukunan ini diberikan atas kebijakan pengalokasian pipa pengadaan gedung kerukunan tahun 2011. Ketiga, pada yang termaktub namanya berhak atas keputusan dan penghargaan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bone pada tanggal 25 April. Ketua Prof. Dr. Haji Sarifuddin Latif Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bagikan, salam kerukunan. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdillah, la ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat sama-sama kehormatan Bapak berbahagia Kota Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Ujian yang PDPD, insyaallah lebih hadir hari ini sebagai pemateri. Jadi izin saya yang membuka dan akan mengisipkan juga pikiran selaku pemateri di tamu-tamu ini, dan insyaallah beliau bersama para panelis yang lain akan memberikan banyak sukan buat kita semua. Yang saya hormati Pak Prof, para narasumber kita yang hadir hari ini yang sangat luar biasa. Mohon maaf tadi sudah mendahului, kami harus mendampingi Bapak Bupati pada pembukaan manasik haji tingkat kabupaten Bone hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Pak Ketua FKUB, juga sekaligus narasumber,
seluruh pengurus perwakilan majelis agama yang ada di Kabupaten Bone, para pimpinan ormas yang wakili di kepengurusan FKB, yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat yang diundang, baik dari Polri Sipil yang hadir, terkhusus para peserta diskusi kita yang saya kira ini sangat luar biasa hari ini digagas oleh pengurus FKB. Alhamdulillah hadir saya lihat beserta teman-teman para kepala seksi, para KUA, kepala madrasah, mungkin perwakilan masing-masing majelis agama yang ada di Kabupaten Bone. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya tidak sebut satu persatu. Alhamdulillah pertama-tama tentu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita hadir di sini bukan hanya sekedar untuk berdiskusi, tapi kemudian tentu ini adalah representasi kebersamaan kita yang terjadi baik selama ini. Tentu ya tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terkirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke bumi ini bukan hanya untuk satu agama, tetapi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tentu kalau kita berbicara tentang agama, tentang budaya, istiadat, tentu ada sebuah hal yang sangat tidak bisa dipisahkan dengan kita selaku manusia. Karena manusia adalah pelaku dalam sejarah perjalanan hidup budaya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, manusia selalu menjadi objek dan tentu ini terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Hari ini kita mengangkat tema kebangsaan dan kerukunan beragama, Matuku Tiada Pesantren Pesantren di luar 25 tahun terakhir. Alhamdulillah. Saya kira kalau kita berbicara tentang kerukunan, tentang moderasi beragama, itu sangat tidak bisa kita lepas dengan seperti apa kondisi Bone kita hari ini. Dalam masyarakat Bone kita mengenal prinsip hidup yang sangat luar biasa. Prinsip hidup orang Bone, sepakainya, sepakai lebih, sepakai tahu, sepakai lebih, sepakainya. Dan itu tentu sangat identik dengan bagaimana kita memandang agama sebagai bagian dari kehidupan kita. Gus Dur mengatakan seperti ini. Islam itu agama sejatinya. Agama itu kemudian menempatkan manusia pada titik yang paling mulia, bukan kemudian menjadi alat untuk kita saling menjatuhkan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pilar moderasi beragama ini, saya menyampaikan bahwa itu ada 4 pilar yang harus kita junjung tinggi kalau kita mau menjaga budi kita tetap menjadi tempat yang nyaman dan baik untuk kita semua. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Bahwa untuk sampaikan tadi Pak Prof bahwa dulu kita menganut bukan persatuan administratif, persatuan sistem pemerintahan yang dihubungkan dengan negara dan sistem pemerintahan. Jadi bahwa harus mengganti bukan hanya mengganti berbagai negara, tapi harus mengganti suatu keadaan negara. Itu luar biasa. Ini menjadi perhatian kita semua dan itu sudah masuk pada wilayah pendidikan. Itu tidak salah di depan undang-undang para kepala madrasah. Karena gerakan moderasi sekarang harus masuk di madrasah karena wajib seluruh guru kita untuk mengajarkan sistem moderasi di sekolah. Karena ini terkait dengan bagaimana menjaga komitmen perubahan kita sebagai bangsa yang berdaulat. NKRI harga mati. Tidak ada yang kita pikirkan itu, Pak. Dan segi syariat pun, kalau kita mengatakan begitu, jadi saya meragukan teman-teman yang masih ingin mengganti disampaikan kita dengan atas nama agama. Karena yang menetapkan ini adalah para kiai, para ulama, para pendiri saya itu masih kita tidak lakukan kiai, para pendiri para yang tentu secara syariat ya kalau mereka ada semua unsur agama ini, tapi di tempat-tempat lain orang yang seagama terkadang masih belum bisa duduk manis, ya masih ada pengajian yang dibuatkan dan sebagainya, dan itu menjadi wacana yang harus kita bicarakan bersama. Yang ketiga, Islam dan agama lain
agama itu anti kekerasan. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Semua agama mengajarkan tentang sayang, cinta kasih, belas kasih. Sehingga kalau ada yang menjadikan agama sebagai alasan untuk kemudian saling membunuh, maka seperti saya pegang Pak guru kita terus jangan ikutkan agama. Yang terakhir bilangnya adalah bagaimana menghargai dan mentoleransi budaya lokal. Itu sangat terkait dengan apa yang disampaikan Pak Prof tadi, bahwa kita hidup dan berkembang seluruh katanya agama dari adat budaya yang dibuat. Oleh karena itu tidak perlu dipertentangkan antara agama dan budaya, karena batasnya jelas. Yang tidak boleh adalah mencampur adukan antara agama dan budaya dalam proses pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya batasan-batasan, mana wilayah tauhid, mana wilayah muamalah, mana wilayah syariah, itu sangat jelas dalam agama kami di Islam. Sehingga budaya bukan sesuatu yang kemudian mengancam agama. Karena toh memang agama datang, kita masyarakat sudah menganggap sistem budaya yang dibuat. Oleh karena itu mari kita menjadikan budaya itu sebagai bagian dari khasana kita sebagai wilayah dan begitu kuat di masa lampau pernah mencapai masa kejayaan dan lebih berkembang ketika Islam masuk sebagai agama, sama dengan kehadiran agama lain yang ada di wilayah. Mari kita saling menjaga 3 prinsip hidup tadi. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita bisa saling menjaga dan saling menguatkan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan. Saya sebagai Menteri Kementerian Agama Kabupaten Bone mengucapkan terima kasih atas respon dan aksi yang dilakukan oleh teman-teman pengurus KUB. Insyaallah kami di Kementerian Agama akan senantiasa berusaha untuk jangan hanya dana ini saja, jangan hanya dana bantuan ini saja kita, tapi seluruh upaya untuk kemudian bagaimana berguna untuk menjadi bagian dari usaha kami. Sebab Kementerian Agama Pak yang punya tugas pokok ini. Kami di Kementerian Agama oleh negara diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan keagamaan. Tangan kami tidak bisa sampai ke seluruh masyarakat Kabupaten Bone. Kita butuh seluruh majelis agama, kita butuh seluruh ormas yang ada untuk kemudian menjangkau itu. Oleh karena itu kami sangat tenang kalau kemudian ada kegiatan-kegiatan kemitraan seperti ini. Oleh karena itu atas izin semua Pak seluruh narasumber semuanya, saya memohon ridho dan pertolongan Allah kita bersama-sama membuka kegiatan pensi wasaru peningkatan citra wawasan kebangsaan kerukunan beragama FKUB Kabupaten Bone, melacak kebangsaan dan kerukunan beragama, mentumbuh biada mempesantren dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bermakna dari ibadah insya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Takalar, jauh. Kepala SMKN 1 Bone, perwakilan peserta PJ Wasaru dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dimohon kesediaan kepada Ketua FKUB Bone untuk menyerahkan piagam penghargaan.
Penyerahan kepada Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama oleh Bapak Hakim Dewa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ada tong bajunya, Pak. Kasih Pak lewat ya. Selanjutnya pemberian penghargaan kepada Kepala SMKN 1 Bone Mercedes dari FKUB Kabupaten Bone yang diberikan oleh Bapak Nasir dengan hormat. Satu, dua, iya. Selanjutnya pemberian penyerahan Mercedes FKUB Bone kepada Bapak Pro daftar pertama yang diberikan oleh Ibu Pendeta Amanda dengan hormat disilakan. Ya. Tidak. Sekali lagi tahan ya. Satu, dua. Oke, sip. Oke, foto. Kekurangan dan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga menjadi semangat untuk kerukunan dan jiwa ikrar rukun Bone, yakni dengan senantiasa berharap ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penuh rasa keberagaman, inindawa mitu depresi sampah, si padoko sirang be tepaja, dan demi persatuan Indonesia. Bone beradat, umat beragama, rukun jadi semangat ya lara. Damai dalam perbedaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Salam kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam seminar diskusi PJ Wak Sarum meningkatkan citra wawasan kebangsaan kerukunan beragama, FKUB Bone melacak kaedah untuk mempersingkat waktu. Hari ini akan diisi oleh teman Eri, Bapak Dr. Haji Aliapi, MPD Uditu di Pesantren. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, namo buddhaya, salam sehat, salam kerukunan, rukun, dan salam bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan sahabat-sahabat, saudara saya, senior saya, Ketua FKUB Kabupaten Bone. Ini teman kuliah saya Pak S2 sama Pak Wahid. Mana Pak Wahid? Oh ada, sudah pulang ya? Ya? Oh, saya kira sudah pulang ya. Yang saya hormati, saya muliakan adinda saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Yang saya hormati para narasumber, ada budaya kita dari Bone. Terima kasih Pak atas kehadirannya untuk bersilaturahmi dengan seluruh peserta pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh ketua majelis agama, para pendeta, pastor yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan adik-adik saya, ini mau dihormati. Saya kira yang peserta kegiatan kita pada hari ini istimewa Pak. Ini karena kepala seksi ada dari TNI, ya unsur kepala madrasah, kepala KUA. Saya kira ini cukup luar biasa nih Pak, akan menambah ketua FKUB. Karena memang untuk sementara ini ekosistem moderasi beragama itu ekspansif. Kita harus perluas dan orang-orang yang punya kapabilitas, dan di belakang orang yang hadir di sini Pak, ini ribuan yang hadir di tempat ini. Saya kira tepat untuk hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya hormati, terkhusus bagi moderator saya yang terhormat. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi, dalam rangka kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten Bone, yaitu PJ Wasaro. Ya, itu bahasa Bugisnya, kalau bahasa Bugis ini yang enak Pak, itu mantupuri adade pesantren di Sarai. Ya, ini pepatah Bugis. Ya, saya kira saya kalau ada bahasa-bahasa begini saya ingat dengan Pak PJ Gubernur. Pak PJ Gubernur itu anti pantun, tapi dia menghidupkan bahasa-bahasa utara yang mungkin punya istilahnya bahasa-bahasa beliau kan ya. Ya, kemudian selawat dan salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini, karena memang untuk tahun 2024 ini Pak Menteri Agama sudah akan mengakhiri program prioritasnya di bulan Oktober 2024. Salah satu program prioritas beliau adalah kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Dan ini juga alhamdulillah cantol kegiatan ini juga sudah keluar, dan yang pada akhirnya kegiatan ini akan nasional dan akan dilaksanakan secara terus-menerus dengan keluarnya Perpres nomor 58 tahun 2023 yang menyangkut persoalan penguatan moderasi beragama untuk seluruh kementerian dan lembaga. Malah di Perpres itu kita diharapkan untuk membuat sekretaris bersama di kantor wilayah. Insya Allah nanti kita akan laksanakan dan tidak lanjuti kegiatan ini. Kemudian ada keputusan Menteri Agama nomor 93 tentang penguatan moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama. Saya kira ini cukup dua landasan untuk pelaksanaan kegiatan. Dan kegiatan ini alhamdulillah sebetulnya sudah berlangsung terus-menerus untuk di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. Saya juga sebelumnya berterima kasih kepada seluruh umat beragama yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama karena pelaksanaan bulan Ramadan itu berjalan dengan baik berkat solidaritas teman-teman umat beragama. Maksud saya dukungan umat beragama juga, sehingga pelaksanaan kegiatan bulan Ramadan itu bisa berjalan damai, sukses ya, dan berjalan dengan baik. Itu bukti
buktinya di kantor wilayah kita juga punya pembimas lengkap di sana, ada pembimas Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, kemudian ada Konghucu. Beliau itu ya manifestasi dari tokoh agama yang salut untuk penghormatan dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan bulan Ramadan. Saya kira ini penting untuk kita, karena memang di dalam indeks kerukunan beragama itu ada di sana kerjasama itu memang butuh kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan beragamaan, maksudnya bukan agamanya ya, kegiatannya ya. Itu kalau kita lebaran ya, pertama adalah peningkatan kualitas kesalehan umat beragama. Saya kira ini cukup luar biasa, dan saya kira di tengah-tengah masyarakat kita pelaksanaan beribadah bagi sahabat-sahabat kita semuanya itu berjalan dengan baik. Saya kira ini perlu diajak jempol dari tim TNI Polri. Persoalan keamanan kita di Sulawesi Selatan ini cukup luar biasa, termasuk pengamanan pada saat Pilpres dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita atau makhluk apapun yang ada di sekitar kita, seyogyanya kita akan menjadi rahmat menjadi penolong, menjadi istilahnya memberikan ketenangan, memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan ya bagi orang-orang atau makhluk yang ada di sekitar kita. Makanya saya selalu bilang moderasi beragama hadir di tengah-tengah kemajemukan menyangkut persoalan ras, suku, agama dan warna kulit. Saya kira ini penting untuk kita lakukan sebagai ajang untuk mempersatukan dan mempersamai kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya selalu bilang, pernah saya dengar Pak Dirjen Dinas menyebut begini, kalau mau lihat daerah itu aman, lihat kerukunan umat beragama. Kalau mau lihat Bone ini aman, lihat antar agamanya aman apa enggak. Kalau itu aman, yakin bahwa Bone ini aman. Kalau mau lihat antar agamanya aman, lihat dialog antar umat beragama. Dan hari ini kita lakukan. Kalau dialog umat beragama ini bisa berjalan dengan baik, maka semua pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama, ketua-ketua majelis itu memberikan pemahaman kepada seluruh umatnya dengan baik dan benar menyangkut persoalan agama, ya kan? Makanya dalam persoalan kerukunan umat beragama, moderasi beragama ini bilang kerukunan umat beragamanya itu cukup luar biasa karena indeksnya itu berada di atas rata-rata nasional. Sudah berapa kali saya sampaikan, dan ini berkat dukungan kita semuanya. Ya, di Sulsel ini indeks kerukunan umat beragamanya itu berada di posisi 76,91%. Kalau rata-rata nasional itu kan 76,02%. Saya kira ini cukup luar biasa. Apa indikatornya? Yang pertama adalah toleransi. Toleransi itu ya cukup saling menghormati antara satu dengan agama yang lain itu cukup luar biasa. Nah, ada kadang-kadang kekhawatiran kita di tengah atau di daerah kita masing-masing itu kekhawatiran mungkin ancaman dari luar. Kalau dari dalam sih saya yakin enggak. Ini ada TNI dan Polri kita, kerukunan umat beragama kita solid, umat beragama kita solid, orang yang beragama di dalam daerah itu juga rata-rata mungkin keluarga satu. Malah di Sopeng itu ada ketua Muhammadiyah itu ya ibaratnya ya pendeta, ada pendeta itu termasuk ada hubungan keluarga. Dan rata-rata yang di pendeta itu juga satu keluarga itu juga beberapa agama yang ada di dalamnya, termasuk di Tanah Toraja. Saya salut banget itu dalam Toraja waktu Ombas ya, Pak Bupati Toraja Utara menyebut Pak Anwir nggak usah ragu kalau umat beragama di Tanah Toraja ini karena dia bersaudara. Ya, dari beberapa agama di sini keturunannya itu juga dari satu keturunan itu bisa 3-4 agama yang ada di dalamnya. Makanya kalau ini terjadi, kalau ini hal ini kita bisa perhatikan, saya yakin menyangkut persoalan ya ancaman ya tantangan dalam menghadapi kerukunan umat beragama saya kira enggak. Kecuali mungkin ada faktor kepentingan ya
ada dalam satu daerah itu kadang-kadang dimasuki melalui ya mengotak-atik ya persoalan agama atau umat beragama yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur bahwa moderasi beragama ini sebetulnya apa pengertian moderat? Moderat itu adalah, contohnya gini, saya umat Islam meyakini agama saya yang paling benar, tapi pendeta juga di situ meyakini bahwa itu agamanya yang paling benar. Datang juga orang Hindu, saya agama saya yang paling benar. Oke lah, kita sama-sama meyakini agama kita, tapi di antara kita ini selalu menghormati antara satu dengan yang lain, saling menghargai dan antara satu dengan yang lain. Kan tidak mungkin saya ke masjid lalu hanya pendeta ini ke masjid, kan tidak apa-apa. Dan juga mereka kalau ke gereja tidak mungkin juga ada kita di gereja, kan dia paham bahwa kita ini berbeda keyakinan, namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita sama, Pak. Iya kan? Dalam kehidupan sosial kita sama, dalam kehidupan di depan hukum itu kita sama, dalam undang-undang itu kita sama, tanpa mengenal minoritas mayoritas itu sama. Makanya toleransi itu saya selalu bilang ada juga. Tidak semua toleransi itu baik, Pak. Ada toleransi yang negatif, juga ada toleransi yang positif. Toleransi negatif itu kalau kaum minoritas itu bisa bersuara dengan merdeka, iya kan, Pak? Ya, saya selalu contohkan, pernah saya contohkan. Kalau di satu PTPT, Pak, ada orang hamil naik di situ di PTPT, lalu ada orang yang badannya besar naik di PTPT itu, lalu senanya merokok di dalam PTPT bertiga, lalu perempuan ini mampu nggak berbicara ke orang ini? Kalau mampu berarti toleransinya toleransi positif. Artinya apa? Mereka punya jaminan bisa bersuara walaupun dia minoritas. Kan itu. Sama juga posisi teman-teman kita di sini. Di Bone ini kan toleransinya positif, Pak. Kenapa? Apapun yang mau disuarakan teman-teman yang minoritas itu boleh lakukan aja. Karena dia paham bahwa di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah berbangsa dan bernegara, dalam konstitusi, di dalam hukum, apa bedanya saya dengan mayoritas, Pak? Sama. Iya kan? Ya. Nah kalau ini kita lakukan, itu kan tidak ada persoalan. Kalau kita bisa bersuara kaum minoritas, saya kira itu cukup luar biasa. Makanya ukurannya itu adalah toleransi, menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kesetaraan. Kesetaraan dalam persoalan ini disebut bahwa semua agama, semua pemeluk agama itu setara dalam persoalan perundang-undangan, setara dalam pendidikan, setara tekstual dengan kontekstual. Ya, kalau konservatif itu memahami agama secara harfiah, Pak. Makanya konservatif inilah yang kadang-kadang tidak suka modernisasi, ya, tidak suka HAM dan sebagainya, karena memang melihat agama itu secara liberal. Beda lagi dengan liberal, Pak. Liberal itu tidak memakai lagi Al-Quran dan hadis, tapi yang dipakai hanya orangnya saja. Semua ya persoalan-persoalan keagamaan itu dikalkulasi oleh otaknya. Ini juga adalah yang benar itu adalah kita memahami konsep Al-Quran dan hadis, tapi kita tetap menggunakan kontekstual. Jadi penjelasan akliah, penjelasan fikih, dan penjelasan dari berbagai literatur agama. Mungkin ini yang menjadi perhatian di kita. Saya mohon kepada teman-teman yang punya masa di Kabupaten Bone ini hadir semua, Pak. Ini manfaat ya. Ya, pimpinan pondok pesantren juga ya yang hadir ini kami mohon, karena memang semua ya di KMA 93 itu semua perintah Pak Menteri itu semua warga kementerian agama itu harus ya paham dan mensosialisasikan persoalan moderasi beragama. Paling terakhir di Fakta Integritas Makanan Menang ada klausul bahwa tolong seluruh Kakanwil, Kakak Kemenang memfasilitasi untuk penyelesaian izin rumah ibadah yang bermasalah. Ya, saya kira di Bone ini kan gara-gara yang kemarin sedikit persoalan itu di Bulukumba. Kemarin di Makassar ada izin 3, tapi ya alhamdulillah mulus, Pak, terbit, dan itu sudah terlaksana pembangunannya. Saya kira di Tanah Toraja juga tidak ada. Saya kira hanya di Bulukumba Pak Katolik yang kemarin. Nah kalau tidak ada, Pak,
Kalau belum memenuhi syarat untuk pendirian rumah ibadah, tolong tolong didiskusikan bahwa umat agama yang melakukan hari raya atau ibadahnya itu tolong pemerintah menyiapkan tempat ibadah. Ya, kalau di Bulukupa itu memang sudah ada tempat ibadahnya. Gedung BKK itu kalau mau Natalan dan mungkin hari rayanya itu di gedung BKK dan di gedung DPRD Lama itu kita fasilitasi. Ya, dan ini sebetulnya malah secara gamblang Pak Menteri Agama menyampaikan waktu pada saat Natal itu, siapa umat beragama yang tidak punya tempat untuk Natal silahkan pakai kantor Kementerian Agama untuk Natal. Ya, tapi alhamdulillah kan teman-teman umat beragama sudah punya fasilitas. Yang tidak punya fasilitas mungkin FKUB Lampung itu bisa memfasilitasi untuk ada tempat untuk melakukan ibadah. Ya, beda tempat ibadah Pak, beda tempat nanti. Ya, tempat untuk beribadah itu apa saja, tapi rumah ibadah itu ya gereja, ya vihara, ya masjid dan lainnya. Dan itu punya persyaratan Pak untuk mendirikan itu di PB ya, peraturan bersama PBM Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 98/2006 itu diatur di sana. Mudah-mudahan PBM ini ada turunannya lah. Setahu saya ini sudah dibahas Pak untuk persyaratan pendirian rumah ibadah mungkin yang lebih bijak yang mungkin untuk mengakomodir semua agama yang mudah-mudahan bisa cepat keluar, karena kalau di PBM 89 itu jelasnya yang paling jelas itu 90-60 yang umat yang ada di sekitar rumah ibadah yang mungkin yang ingin dibangun. Mungkin ini saya kira saya atas nama pimpinan kantor wilayah menyampaikan terima kasih Pak Kakang Menan, terima kasih kepada Ketua FKUB Kabupaten Bone dan seluruh pengurus FKUB Kabupaten Bone, seluruh ketua majelis agama dan sahabat-sahabat semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini buktinya kita tetap melihat bahwa warga masyarakat Kabupaten Bone itu bisa hidup tentram, bisa hidup damai, bisa hidup bahagia, dan bisa hidup bebas tanpa ada tekanan dari siapapun juga. Ya, itu yang kita inginkan untuk kehidupan kita di dunia ini. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencananya sebenarnya Kementerian Takalan itu 10 orang sebenarnya, tapi persiapan untuk MTUI dia kurang jadi 2/5. Iya. Iya. Ya, terima kasih banyak. Dan selanjutnya, Pak Ketua FKUB, nanti itu mudah-mudahan menjadi pelajaran, dan juga kepada Bapak Haji Muhammad Toran, pada saat itu dia sebagai humas dan kepala kerukunan umat Provinsi Selatan. Jadi kita dapat bonus itu, ya. Kalau setiap kali ada rakor di Makassar itu Pak, boleh terus didirikan oleh Makassar. Kenapa? Pasti bilang gara-gara ini kan kita. Ya gara-gara ini juga kita bagaimana tuh, makanya jangan tinggal di kota, tinggal di kampung banyak lahan. Ya. Ya, jadi ini dulu kalinya Pak. Ini dulu kalinya. Jadi sudah satu paket, satu penunjukan lama, satu dananya. Jadi Pak Toran yang memberikan. Dan saya di sini dari pendeta. Silakan beliau memberi kesempatan 2 penanya sampai jam 12. Kalau bisa 1 laki 1 perempuan. Nama, hari malam. Ada 2 pemateri yang sangat menarik. Yang pertama tadi saya membuka oleh Pak Dr. mengupas tentang bagaimana sejarah ya adat yang ada di Bone ketika
tadi dipaparkan bahwa ternyata pada di abad ke-13 itu yang munculnya Komando di Mataram yang mewarnai tentang bagaimana melaksanakan tata adat yang ada di Kabupaten Bone ini yang sebelumnya itu menganut sistem riba, ya mereka seperti melakukan yang tidak berdasarkan dengan apa yang kita pahami sekarang, sehingga munculnya yang namanya adat istiadat yang kita gaungkan sekarang, yang kita angkat temanya itu Maktub Puriade Mapasante Besara. Yang ingin saya pertanyakan kembali ini sebenarnya makna filosofi dari Maktub Puriade dan Mapasante Besara itu seperti apa? Karena sekarang ini kan kita Maktub Puriade berarti kita akan tidak melupakan tentang adat atau budaya-budaya lokal. Dan ini mungkin erat kaitannya dengan materi kedua, bahwasanya muatan-muatan lokal tentang adat kebudayaan itu harus kita tetap laksanakan ketika kita ingin melaksanakan moderasi beragama. Olehnya itu adat lalu kemudian Mapasante Besara terkadang kan ada yang tidak sesuai seperti tadi yang disampaikan itu, bahwa ada hal-hal mungkin yang kita laksanakan di daerah kita ini yang secara turun-temurun mungkin menurut agama kita itu sudah tidak sejalan dengan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian untuk mengantisipasi hal seperti ini itu seperti apa yang harus kita lakukan? Karena kita harus waktu kuliah dan Mapasante Besara, makanya makna filosofi, makna hakiki untuk kekinian yang ada sekarang itu seperti apa yang harus kita praktekkan. Kemudian yang kedua tentang persoalan moderasi beragama, Pak Kabak. Jadi luar biasa motivasi beliau yang diberikan kepada kita. Masalah moderasi beragama, alhamdulillah kalau kita di Kabupaten Bone luar biasa perkembangannya, masalah toleransi luar biasa. Namun terkadang ada gejala-gejala yang ada di masyarakat yang mungkin harus kita kami perlu pencerahan dari Pak Kabak mengenai di dalam intern beragama, misalnya dalam Islam. Ya, terkadang kan muncul di masyarakat itu paham-paham yang menurut masyarakat itu sepertinya baru. Ya, yang saya tidak usah saya sebutkan, akan tetapi menurut di kalangan masyarakat ini sepertinya baru, dan ini harus bagaimana kira-kira mengantisipasi hal ini. Karena masing-masing mengatakan bahwa ini yang paling benar. Lalu kemudian terkadang ada anak-anak kita yang mendengarkan materinya itu sepertinya misalnya kalau pulang di rumahnya ada hal-hal yang mungkinnya dilakukan yang mungkin sudah bertentangan dengan keluarganya. Ya, jadi tentang persoalan moderasi, alhamdulillah, ya motivasi tentang bagaimana kita laksanakan di lingkungan bangsa, ya kita sudah laksanakan, tapi biasanya terkendalanya dengan itu. Bagaimana menyikapi dengan persoalan-persoalan toleransi yang ada di dalam intern kita supaya tetap terjadi kerukunan beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak tadi memang fokusnya ke toleransi kerukunan antar umat beragama, belum ke intern umat beragama. Sebetulnya kalau antar umat beragama di Bone ini tidak perlu diragukan, dia Pak. Tetapi yang banyak-banyak itu internnya. Kadang-kadang ada persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi yang tidak sesuai dengan budaya lokal kita, tidak sesuai dengan ajaran agama Al-Quran dan hadis kita. Itu yang kadang-kadang ada yang terjadi. Makanya saya sampaikan tadi, ini tugas sahabat-sahabat semuanya ketika ada gejala-gejala keberagamaan yang mungkin lain daripada yang lain, itu bisa kita komunikasikan dengan pemerintah daerah atau ada TNI polisi yang berada di daerah, itu kan bisa kan itu, atau lapor ke FKUB, nanti FKUB dengan Kementerian Agama yang
diselesaikan. Jangan dilihat begitu karena itu nanti pemicu. Sama di Sopeng kemarin Pak, ada itu rumah terbakar Pak. Itu kan ada permintaan sumbangan semangatnya bunyinya begini. Elo kimelo sumbangan sebagai ro turu boleh, anu na pengaturan. Ya jadi lo diri BP. Ya itu kemarin ditanya saya Pak, bagaimana dengan ini Pak? Ini kampung desa itu kepercayaannya nilai saya bilang tidak boleh begitu. Yang benar itu adalah karena kebakaran di sana ada yang mau sumbang kambing, silakan potong kambing itu kita makan lalu kita baca doa untuk keselamatan. Ini yang benar. Tapi kok makan itu ya BPLO ini pengaturan mana dia boleh makan BP? Sama bina aja ya kan itu Pak. Ini semua dulu mungkin tokoh-tokoh agama bisa meneruskan. Ini maaf di internal Islam ada memang cabang-cabang juga yang kadang-kadang membuat sensasi untuk pelaksanaan kegiatan beragamaan mereka. Ya, makanya kita kan tidak bisa memungkiri Pak, di dalam Islam itu bermacam-macam aliran. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wasatiyah, ada IDI, ada lain-lain, semuanya ada. Semuanya itu ya selama dia menggunakan Al-Quran dan hadis, ya silahkan aja Pak. Itu ya mau pakai 4 kitab boleh, mau pakai 7 kitab boleh, mau pakai 9 kitab kan itu Pak, punya aliran-aliran itu kan hanya berdasarkan kitabnya kan ya, kitab hadisnya maksud saya ya. Tetapi kalau dia memang cantolannya adalah Al-Quran dan hadis, silakan aja Pak ya kan, kita percaya ya. Tapi lebih ekstrim itu Pak adalah guru kami ya, saya diajar dengan itu Pak Kasim Matar ya. Pak Kasim Matar itu ideal sekali ya. Pokoknya siapa saja yang mau membuat nama silakan, itu kewenangan dan kemerdekaan dia untuk sama aja. Kalau pohon ini Pak, kalau ada rantingnya ditambah lagi ranting satu, tambah lagi ranting satu, kan begitu maksudnya. Tapi di dalam ya berbangsa dan bernegara di Republik ini ada aturan dan perundang-undangan yang harus kita taati Pak secara bersama-sama. Apalagi negara ini dibangun atas kesepakatan bersama, iya kan Pak? Iya. Makanya ketika ada yang kita melakukan di sini cantolan hukumannya ada, cantolan hukumnya ada, dasar pelaksanaannya ada, saya kira nggak ada persoalan. Yang mungkin menjadi menjadi liar itu bagi teman-teman atau mungkin warga masyarakat yang mau membuat agama yang lain yang memang sesuai budaya Bone, nggak ada sesuai Islam juga tidak. Loh, mau dibawa kemana cantolannya itu kan? Nah ini menjadi persoalan. Ya silakan teman-teman semuanya, ini bisa ditelaah, mungkin bisa diverifikasi dengan teman-teman penyuluh ya, kepala KUA, kepala madrasah. Kalau ada persoalan-persoalan seperti ini, tolong disampaikan secepatnya ke FKUB atau ke Kabang Papua atau Kementerian Agama. Semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ajaran minta pematu berpengaruh, kenapa lo dicegah? Kalau memang sudah secepatnya antisipasi secepatnya supaya itu tidak meresahkan masyarakat. Ya itu kan yang kita butuhkan. Memang kita tidak mungkin internal Islam itu banyak yang membuat sensasi dengan mempermainkan aliran kepercayaan agama. Saya kira ini yang harus diantisipasi. Makanya kalau hari ini ada lantas sedikit Pak, silakan untuk dilakukan dialog yang punya kompeten untuk mencegah dan mengawasi menyangkut persoalan-persoalan keresahan yang menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu ya Pak Mabit untuk penjelasannya ya. Atau ya untuk selanjutnya mungkin saya langsung saja sampaikan ke budayawan kita untuk membahas tadi itu matkumku DADD pesantren besar. Saya menggarisbawahi saja sedikit menambah daripada wejangan Pak Kakawi yang sudah kita dengar bersama. Saya sudah jelaskan tadi
tentang adat sebelum berdirinya kerajaan Bone di bawah asuhan Mandor itu menjadi mangkok di Bone diprakarsai oleh Manurung Matajam. Bagaimana di masa sebelum itu hukum rimba yang terjadi, homo homini lupus, yang kuat menindas dan lemah karena tidak ada tatanan adat. Setelah Manurung Matajam mata Silong Boy itu sebagai mangkok Bone, beliau menetapkan adat mafkol leke, pembagian harta warisan, bukan lagi orang lain merampok yang warisan, bukan lagi orang yang kuat memaksa yang lemah, karena sudah ada tatanan aturan adat yang mengatur tatanan kehidupan manusia. Nah, itu satu fungsi adat yang perlu kita pahami, bahwa kalau tidak ada adat kode keadaan yang terpulih, maka kita kembali